setelah tidak adanya BP2N yang berganti baju menjadi BPI, maka pemerintah kan menempatkan BPI sebagai partner mitra di dalam program-program perfilman, ya kan? Ya, jadi semacam pengganti BP2N lah ya. Iya, tetapi harus kita akui semua program-program itu berjalan juga kan duitnya pemerintah. Ya. Artinya BPI sendiri kan tidak melahirkan program-program yang dibiayai oleh BPI secara ansih sebagai sebuah lembaga independen. Dari Pusat Perfilman Haji Osmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Dan dulu ketua PPFI ikut jadi wakil ketua BP2N, berkali-kali jadi panitia festival film, ikut festival film Asia Pasifik, sekarang juga menjadi pengawas Badan Perfilman Indonesia. Ketua Dewan Pengawas. Masih ya? Masih. Apa kabar itu BPI? BPI kabar baik, walaupun seharusnya kongres itu harus terlaksana tahun kemarin, tetapi karena kondisi pandemi ditunda-tunda berkali-kali. Tetapi rapat terakhir minggu lalu dengan steering committee, dengan pengurus, dengan anggota Dewan Pengawas, itu sepertinya sudah ditetapkan bahwa kongres BPI akan dilaksanakan awal Oktober. Kongres akan dilakukan secara offline dan online. Bagaimana aturan mainnya itu saya tidak hafal, tetapi itu steering committee. Ya, tapi yang ngerti lah, namanya pengawas kan harus ngawas. Iya. Ya. Tapi yang saya tahu itu kemudian bagaimana pola pemilihannya, tetapi yang saya tahu bahwa mungkin secara struktur bentuknya masih sama, memilih ketua dan ketua-ketua. Oh, jadi dalam kongres nanti selain menyusun program, mungkin juga ada pembahasan anggaran dasar rumah tangga, yang utama adalah pemilihan pengurus ya, baru. Pemilihan pengurus, kemudian ada usul kemarin di dalam kepengurusan yang lalu itu kan tidak ada jabatan atau posisi sekjen. Mungkin untuk BPI yang besok itu ada ketua umum, ada sekretaris jenderal dan ketua-ketua yang 11. Ya, karena ini akan berlangsung Oktober dan sebenarnya itu pun mundur, dulu sudah pernah dirintis, berarti sudah ada dong calon-calon atau kandidat-kandidatnya untuk dari persiapan sebelumnya itu ada kandidat kalau tidak salah 5, tetapi apakah 5 ini masih valid atau tidak, atau mungkin ada penambahan sesuai dengan aturan baru, ya kita lihat aja nanti dari apa yang di arah kebijakan dari 5 orang tuh maju mendaftar atau mereka mendaftar, jadi bisa mendaftar didukung oleh beberapa asosiasi untuk menjadi ketua. Itu syaratnya. Jadi harus ada rekomendasi dari asosiasi yang mendukung si A, misalnya Akhli Suryapati mencalonkan diri jadi ketua, dia harus memenuhi persyaratan didukung oleh beberapa asosiasi. Anggota BPI, unsur BPI. Iya, unsur BPI, artinya stakeholder. Ya. Stakeholder BPI. Kan itu ada 40 sekian stakeholder. Jadi itu persyaratan. Anda didukung oleh asosiasi apa? Saya yang mana? Ini untuk bertarung sebagai ketua. Enggak, BPI. saya nggak punya minat. Oh, enggak ikut. Enggak, saya nggak ikut. Tapi peran BPI ini, ya Anda kan pengawas, jadi saya bertanya pada orang yang tepat lah ya. Apa BPI ini perannya setelah dimulai tahun 2013 ya kalau nggak salah ya. Berasa nggak sih di industri perfilman? Atau di perfilman keseluruhan lah, nggak hanya industrinya lah. Jadi gini, banyak sekali program-program BPI atau ada beberapa program BPI di mana bahwa pemerintah kan menetapkan atau memberlakukan BPI itu adalah payung atau lembaga tertinggi perfilman, sehingga banyak sekali program-program perfilman baik itu lewat Kemendikbud ataupun Kemenparekraf itu selalu berpartner dengan BPI di dalam mewujudkan program. Misalnya program apa itu? Yang menonjol di perfilman. Sertifikasi, ada program penyehatan sistem
produksi di dalam kondisi pandemi, kemudian penyelenggaraan Festival Film Indonesia, kemudian workshop hari film nasional, ada beberapa. Tapi kalau Anda menanyakan bahwa apakah itu menjadi representasi dari seluruh insan film Indonesia, ya itu yang perlu juga kita cari tahu sejauh mana peran BPI itu bisa membangkitkan dan kesadaran bersama insan film atau orang-orang yang quote-unquote masuk ke dalam industri film, menjadi bagian dari industri film itu, melihat BPI sebagai sebuah payung yang bisa memperjuangkan hal-hal ke arah yang positif terhadap keinginan, tuntutan, dan cita-cita perfilman secara luas. Enggak, karena sebelum 2013, sebelum ada BPI itu, program seperti yang Anda sebutkan tadi, workshop, terus kemudian sertifikasi yang waktu itu karena memang belum ada ya. Akatara juga awalnya BPI. Ya, itu kan sebelumnya juga sudah ada yang kayak FFI, kayak apa Hari Film Nasional, event-event itu kan juga sudah ada. Iya, cuma kan bahwa setelah adanya BPI, setelah tidak adanya BP2N yang berganti baju menjadi BPI, maka pemerintah kan menempatkan BPI sebagai partner mitra di dalam program-program perfilman. Ya kan? Ya, jadi semacam pengganti BP2N lah ya. Iya, tetapi harus kita akui semua program-program itu berjalan juga kan duitnya pemerintah. Ya. Artinya BPI sendiri kan tidak melahirkan program-program yang dibiayai oleh BPI secara ansih sebagai sebuah lembaga independen. Ya kan, swasta mandiri. Beda dengan BP2N dulu. Kalau BP2N dulu Badan Pertimbangan Perfilman Nasional itu adalah think tank. Pemikir dan memberikan masukan kepada pemerintah melalui menteri, ya kan, dan semua itu dibiayai oleh APBN dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat. Nah, kalau BPI sekarang ini kan swasta mandiri, dibiayai oleh dana hibah, dan kemudian juga ternyata ada bantuan rutin, biaya sekretariat rutin per tahun dari pemerintah melalui Kemendikbud. Nah, semua program-program BPI itu harus kita akui jalankan karena dukungan pemerintah secara pendanaan. Sebagai swasta mandiri statusnya, tapi operasionalnya akhirnya tergantung pemerintah kalau begitu. Biaya kantornya juga kan disiapin oleh pemerintah, biaya sekretariat kan oleh pemerintah. Itu nggak apa-apa sih seperti itu. Ya nggak apa-apa, artinya memang itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk membiayai lembaga-lembaga perfilman agar iklim atau industri perfilman di Indonesia ini tumbuh dan berkembang. Seharusnya pemerintah juga membiayai organisasi-organisasi perfilman. Tapi organisasi kan juga tidak ada. Dia masuk di dalam bagian dari program pemerintah terhadap perfilman. Ya kalau kemudian dia bicara tentang program keartisan, ya organisasi keartisan kecipratan. Apakah seluruh masyarakat film paling tidak mayoritas itu sudah terakomodasi nggak melalui program-program yang dijalankan BPI tadi? Kayaknya semua kita tahu yang berada di situ dan terlibat di dalam program itu merasa terakomodir. Yang tidak dilibatkan atau tidak terlibatkan merasa diabaikan dan tidak menjadi bagian dari itu. Tetapi film Indonesia kan dari dulu begitu. Memang begitu, artinya bahwa apa? Sepakat untuk tidak sepakat, berkelompok untuk bersama, bersama untuk berkelompok. Kayak begitulah semboyannya. Kita itu. duduk bersama sinergi, tapi ya menjadi berbeda karena perbedaan sama itu dengan penting, perbedaan itu hikmah. Kenapa mereka dapat bantuan pemerintah, kenapa kita tidak? Kenapa dia, kenapa bukan saya? Kan itu menjadi persoalan yang klasik dan selalu begitu. Lalu saya menunggu Anda untuk sesekali bersama kami di sini berbincang tentang film dan perfilman. Kita melihat Indonesia dari sudut pandang perfilman, kita merawat ingatan kita dengan referensinya film, semuanya di dalam kerangka untuk kita mengasah akal sehat kita dan menambah pengetahuan serta wawasan bersama. Sampai jumpa. Kronik Film Sinematek.